Bulan yang selalu dinanti telah tiba. Sudah kita sepakati bersama. Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama. Shadaqallahul Adzim. Dengan energi istiqomah, tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah. Kita sucikan hati dan satukan langkah. Kami, seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia, Zona 10 Filbunyu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibid da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihil abhar wa ashabihil akhyar wa man sara ala manhajihimil qawim ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa YouTube Tribun yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kewajiban umat Muslim adalah dengan membayar zakat, karena zakat tersebut merupakan salah satu rukun Islam, dan dalam Al-Quran perintah zakat tersebut dibarengi dengan perintah untuk mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan kerjakanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Beberapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala membarengi perintah salat dan perintah zakat, sehingga para ulama mengatakan bahwa zakat merupakan ukhtus salat. Zakat tersebut merupakan saudara daripada salat. Jika kita melihat dan jika kita mengamati, ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadatul abdan wa ibadatul amwal. Ibadah dalam bentuknya adalah dengan fisik kita, seperti sholat atau seperti puasa. Dan yang kedua adalah ibadatul amwal. Ibadah bentuknya, aplikasinya adalah dengan harta kita. Dengan digabungkannya wa aqimus sholah wa atuz zakah, perintah untuk sholat dan membayar zakat, maka digabungkanlah berbagai macam jenis ibadah, yaitu ibadatul abdan dan ibadatul amwal. Para hadirin pemirsa Tribun yang dirahmati Allah, fadilah untuk membayar zakat sangat banyak sekali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah, khudh min amwalihim, khudh, ambillah wahai Rasulullah, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pemimpin, min amwalihim sadaqah, ambillah zakat dari harta mereka, tutahhiruhum, yang mana zakat tersebut dapat membersihkan orang-orang yang berzakat dari dosa-dosa mereka. Wa tuzakihim biha, dan zakat juga dapat mensucikan jiwa mereka. Bagaimana zakat dapat mensucikan jiwa? Dalam konteks ini para hadirin, manusia pada dasarnya an-nafsu la'ammaratun bisu, manusia itu sering, jiwa manusia itu banyak memiliki sifat negatif. Dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak mengandung hal-hal yang dapat mengeluarkan sifat negatif hal tersebut dari dalam diri kita. Di antara sifat negatif tersebut adalah cinta kepada harta. Dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membayar zakat demi mengeluarkan sifat negatif, yaitu cinta harta dalam diri kita, sehingga jiwa kita dapat menjadi jiwa yang raqiyah, jiwa yang bersih, jiwa yang selamat, jiwa yang tidak ada lagi menyimpan cinta terhadap material, dan dalam dirinya hanya terdapat cinta kepada ilahi. Itu merupakan salah satu daripada hikmah berzakat. Dan lanjutan dari ayat tersebut adalah wasalli alaihim, dan doakanlah mereka, beristighfarlah untuk orang-orang yang telah mengeluarkan zakat. Dalam hal ini para ahli fikih, para ulama menyatakan bahwa disunnahkan orang-orang yang mengambil zakat dari orang-orang yang mengeluarkan zakat untuk mendoakan orang yang telah mengeluarkan zakat. Inna sholata sakanun lahum, karena istighfar
Istighfar untuk orang-orang yang telah mengeluarkan zakat sakanun lahum dapat membuat jiwa dan hati mereka tenang. Dalam ayat para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmat saya dapat mencakup semuanya, segala hal. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Dan saya akan berikan kepada orang-orang lilladzina yattaqun, orang-orang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan orang-orang yang membayar zakat. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para hadirin, ulama tafsir mengatakan bahwa rahmatnya Allah itu yang dimaksudnya adalah mencakup semua manusia, baik yang beriman dan tidak beriman. Itu di dunia, tapi di akhirat kelak itu rahmatnya Allah hanya untuk bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membayar zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasinu amwalakum bizakah." Jagalah harta kalian. Dengan cara apa? Dengan cara membayar zakat. Wadau amrabakum bisadaqah. Dan obatilah penyakit kalian dengan memberikan sedekah. Dan kemudian wastaqbilu amwajal bala biddu'a. Dan ketika menghadapi musibah, menghadapi ujian, biddu'a, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma halaka malun fi bahrin wabar illa biman'iz zakah." Tidaklah suatu harta binasa, hancur baik di daratan walau ataupun di lautan kecuali hal itu disebabkan dengan tidak membayar zakat. Oleh karena itu para hadirin, sering kita melihat bahwa ada orang ketika melakukan sebuah bisnis, ketika dia berusaha, manajemennya bagus, pemasarannya rapi, semua hal-hal yang bersifat fisik, semuanya tersusun dan termanage dengan sangat bagus. Akan tetapi kita melihat ada beberapa banyak perusahaan yang merugi. Hal itu dia bisa mendapatkan kerugian. Dari sini kita mendapatkan sesuatu pelajaran penting para hadirin, bahwa ada sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih penting, dan tidak semuanya melulu berkaitan tentang fisik. Hal itu adalah sesuatu bagian yang sangat penting, yaitu spiritual, yaitu hubungan kita terhadap Tuhan. Dan dalam hal ini kita diperintahkan untuk membayar zakat. Jika hubungan spiritual kita, hubungan kita terhadap Tuhan tidak bagus, berantakan, kita enggan membayar zakat, maka sebaik apapun kita memanage perusahaan, usaha kita, maka usaha kita tersebut akan merugi, bakal bangkrut, dan bakal tidak mendapatkan keuntungan disebabkan dengan hal yang paling utama. Hal ini dapat kita saksikan dan dapat kita tanyakan langsung kepada para pengusaha-pengusaha yang menjalankan, yang telah berkecimpung dalam dunia bisnis. Demikianlah para hadirin ceramah singkat saya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH SIK MH,
beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa, seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letnan Kolonel Infanteri Albert Francesca Huta Galung, beserta seluruh staf jajaran dan Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 58 Kodim 0911 Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Memasuki bulan yang penuh berkah ini, saya mengajak untuk seluruh umat muslim yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, serta terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rahmalepa, Ketua DPRD Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita di bulan yang penuh rahmat ini. Jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.